Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten horor kami di Horor Dini Hari. Cerita horor yang akan saya bawakan kali ini datang dari salah satu pengalaman pribadi yang ditulis di thread Twitter dengan judul Penghuni Bangunan Terbengkalai. Kami kesulitan untuk mengetahui siapa penulis asli cerita ini karena Twitter penulis sudah tidak ada. Sebelum saya mulai ceritanya, kalian bisa bantu kami untuk tekan tombol subscribe dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan kami sajikan nantinya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Kamis itu saya dan Topan memiliki janji meeting untuk urusan pekerjaan. Sekitar pukul 2 siang, saya berangkat dari studio. Hari itu cuaca cukup berawan dan jalan pun tidak terlalu padat. Kurang lebih sekitar pukul 3 sore, saya sampai di sebuah coffee shop tempat yang kami rencanakan untuk meeting. Topan adalah sahabat saya dari kecil. Dan saat ini dia bergabung satu tim dengan saya untuk proyek yang akan kami garap. Sekitar 20 menitan kami menunggu. Tidak lama kemudian klien pun datang. Seorang wanita sosialita parubaya dan seorang pria muda yang menemaninya. Kami pun saling berkenalan dan memulai meeting untuk membicarakan proyek yang akan dikerjakan pada bulan depan. Tak terasa sudah pukul 4 sore dan meeting pun selesai dengan ditutup obrolan yang santai. Selang beberapa menit kemudian, mereka pun izin untuk pamit. Namun, saya dan Topan masih tetap di coffee shop untuk sekedar nongkrong dan menikmati kopi. Tidak begitu lama di sana, kami pun juga memutuskan untuk segera pulang. "Drong, mau lewat mana pulangnya?" tanya Topan. "Lewat belakang aja ya, biar santai," jawab saya. Dengan maksud menghindari kepadatan lalu lintas pada waktu jam pulang kerja, maksud lewat belakang di sini adalah jalan yang lumayan besar. Jalan alternatif yang tidak melewati jalan raya utama. Jalannya masih tergolong ramai, bukan jalan tikus untuk memotong jalan. Akhirnya kami pun mulai perjalanan pulang. Jalan itu memang cukup terkenal di kota kami. Jalan itu masuk lingkungan perumahan dan sebuah kampus, serta terdapat coffee shop hampir di setiap jalannya. Sepanjang jalan cukup rindang, dihiasi pohon-pohon besar khas kota kami juga. Drong, sebentar deh. Si Oki kan suka nongkrong ya sama teman-temannya. Itu tuh di coffee shop di area ujung sana, ucap Topan sambil menunjuk arah coffee shop yang dimaksud, karena memang tempat itu akan kami lewati beberapa ratus meter lagi. Sebuah tempat yang tepatnya adalah sebuah taman kota yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Memang, tempat ini sangatlah nyaman untuk nongkrong, bersuah foto, hingga tempat bermain skateboard pada sore hari seperti ini. "Iya ya, ntar deh, kita mampir kalau ada Oki sama teman-temannya ya," jawab saya. Benar saja, saat kami melewati taman itu, di sana kami melihat ada Oki dengan pacarnya, yang biasa dipanggil Iis, dan juga teman-teman Oki. Laju mobil kami perlambat sambil membuka kaca. Bang, sini bang, mampir dulu." Oki sudah ngeh dengan langsung berteriak. Oki memang sudah kami anggap seperti adik kami sendiri, seorang pemain bass yang sering berlatih di studio kami dan cukup sering bermain bersama kami juga. Begitupun dengan Iis pacarnya. Mereka sudah seperti keluarga bagi kami. "Assalamualaikum," sapa saya kepada mereka. "Waalaikumsalam," jawab Oki dan teman-temannya. "Dari mana bang?"
Sambung Oki. Biasalah, habis ketemu orang, jawab saya sambil bersalaman dengan Oki dan teman-temannya. Ya bang, halo. Sapa teman-teman Oki kepada saya dan Topan sambil menawarkan kopi dan cemilan. Nuhun ya, mangga. Respon saya pada mereka. Ada sekitar 8-10 orang di sana. Saya dan Topan tidak begitu mengenal teman-teman Oki. Hanya beberapa dari mereka saja. Itu pun yang sering ke studio dan sisanya hanya kenal muka. Saya, Topan, Oki dan Iis pun mulai mengobrol hanya berbeda setengah meter dari teman-temannya. Asik, anak gahol nongkrong terus. Ledek Topan kepada Oki. Enggak bang Top, biasa anak ini mah pada nongkrong, jawab Oki. Abang kemana aja sih? Jawab Iis dengan gaya manjanya. Ada deh, Iis mah yang kemana aja. Main lagi ya tuh ke rumah, ke studio kek. Oki mah sering ke sana. Parah emang dia nggak pernah ngajak, jawab saya. Iya parah si Oki mah, parah lu Ki, sambung Topan dengan nada meledek. Tuh, gini nih kalau ada kalian berdua mah, Oki dibully terus, jawab Oki. Kami memang biasa bercanda seperti itu. Malah terkadang teman-temannya Oki pun mendukung kami. Perbincangan kami pun terus berlanjut seputar band, tempat kopi, dan lain hal. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Di tengah-tengah perbincangan, Oki kemudian memotong obrolan. Duh, pengen pipis pipis di mana ya? Kata Oki dengan raut wajahnya yang menahan. Itu tuh, minimarket, deket kok, kata saya sambil menuju ke arah minimarket. Ih, jauh abang, jawab Oki. Ih, manja banget sih, pakai motor sana, kata Topan. Ayo sama aku kesananya, sambung Iis. Enggak, di seberang aja gak apa-apa kali ya bang, tanya Oki masih dengan gestur menahannya. Ya udah sana, asal permisi ya, terus jangan ke bangunan yang dekat pohon itu, kata saya. Di seberang taman memang ada beberapa lahan yang kosong, bekas bangunan, sisa bangunan, dan bangunan terbengkalai. Entah bekas rumah atau tempat usaha dahulunya, ditambah beberapa pohon besar di pinggir jalannya. Tak selang beberapa lama, Oki pun datang. Leganya, ucap Oki sambil duduk lagi bersama kami. Udahan Ki, awas lu pipis sembarangan, tanya Topan sambil menakut-nakuti. Si abang mah suka gitu, belas Oki dengan nada takutnya. Iya loh kamu sembarangan pipis tadi, tambah Iis mendukung Topan. Tenang, ada bang gondrongnya ini, kata Oki membalas mereka. Ih, gua mah gak ikutan ya, resiko mah ditanggung menang, jawab saya. Iis dan Topan pun tertawa melihat Oki yang tak dapat dukungan. Oki memang terbilang anak yang penakut. Iis sering bercerita, untuk menonton film horor di bioskop pun Iis harus menjebaknya. Kami juga sering bercanda untuk menakutinya. Tak terasa waktu sudah hampir maghrib. Saya dan Topan pun berpamitan pada Oki, Iis, dan teman-temannya Oki. Saya dan Topan harus kembali ke studio untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang kami tunda. Sekitar pukul 7 malam, kami sudah sampai di studio. Kami pun kembali bekerja hingga pukul 11 malam untuk menyelesaikan pekerjaan kami yang belum selesai. Saat kami sedang rehat, dengan kopi dan rokok, tiba-tiba ada chat dari Iis. Abang, si Oki erep-erep tidurnya tadi. Mimpi ya? Jawab saya melalui pesan teks. Iya bang, balas Iis dengan nada paniknya. Gak bebersihnya, gak ganti baju pasti dia mah. Udah, telepon aja Is, suruh saya. Halo bang. Iya Ki, ada apa? Bang, Oki takut bang. Tadi Oki mimpi serem banget. Oke,
Ya udah, istighfar Ki, istighfar. Iya, ini udah bang. Lu juga sih batu, dibilangin jangan pipis di situ. Iya bang. Oki ya denger bang. Kirain Oki bukan di situ juga yang abang maksud. Bang, Oki takut kalau mau tidur lagi bang. Istighfar Ki, istighfar. Cuci muka dulu, ganti bajunya, besok kesini aja. Oke? Cerita lu di sini. Jujur saya cukup khawatir kalau Oki langsung bercerita pada malam itu. Dan pada besok siangnya, Oki dan Iis pun datang ke rumah saya untuk melanjutkan pembicaraan yang semalam. Kenapa Ki? Tanya saya agak meledek. Gitulah bang. Oki takut bang. Pas Oki mau lanjut tidur lagi, kayaknya gak tenang gitu bang. Gak nyenyak banget kalau mau tidur. Lanjut Oki bercerita. Gimana emang mimpinya? Tanya saya sambil penasaran. Dengan wajah yang cukup ketakutan, Oki pun bercerita tentang mimpinya. Oki bercerita bahwa ia bermimpi seperti terulang kembali kejadian kemarin sore ketika mereka nongkrong. Akan tetapi, kejadian itu hanya terulang di bagian waktu Oki mau menyeberang dan tidak pergi pipis. Kemudian Oki pipis di dekat bekas bangunan yang berada di sebelah pohon besar. Ketika Oki mau pipis, di bekas bangunannya Oki melihat lubang yang membentuk seperti pintu. Pintu itu besar. Tidak ada daun pintunya dan hanya terlihat sangat hitam. Sekitar 2 meteran jaraknya dari Oki. Oki melihat tidak lama keluar sosok putih. Ukurannya kecil, tapi lama-lama makin terlihat sangat jelas. Sosok itu ada 2. Yang satu kecil dan yang satu sangat besar dan tinggi. Kemudian sosok itu menghampiri Oki. Semakin sosok itu mendekat, semakin warnanya terlihat tidak terlalu putih. Warnanya berubah menjadi putih, lusuh dan kotor. Oki memperhatikan semakin dekat, dan ternyata itu adalah pocong. Oki seperti tidak bisa bergerak dan ingin kabur. Kafannya kotor, dan satu lagi yang besar menampakkan raut wajah yang sangat marah. Semakin sosok itu mendekati Oki, ukurannya semakin tinggi. Dengan mukanya yang hitam dan terdapat kapas di hidungnya, ia melotot ke arah Oki. Sosoknya seperti terlihat jelas dengan raut wajah yang sangat marah. Sosok itu seperti ingin berbicara sesuatu, namun tidak jelas. Oki pun mengaku masih terbayang dengan wajah itu. Tidak lama kemudian, Iis membangunkan Oki yang terlihat seperti mengigau. Oki seperti ketakutan. Dia berkata bahwa dia takut jika sosok itu mengikuti Oki. Sambil menenangkan mereka, saya pun berkata, "Udah, istighfar dulu, tenang. Yakin deh, mereka nggak akan mengikutimu." Setelah mereka sudah cukup tenang, saya pun memberikan air yang sudah didoakan. Lalu menyuruh Oki untuk kembali ke taman itu dan menyiramkannya di tempat Oki pipis kemarin, dengan niat untuk membersihkan dan meminta maaf kepada mereka. Oki mengikuti perintah saya. Tanpa menunggu lama, Oki dan Iis pun langsung pergi menuju ke taman itu. Sesampainya di sana, Oki pun menyiramkan air yang saya berikan tepat di tempat Oki pipis kemarin, di samping sisa-sisa bangunan itu. Tak lama kemudian, HP saya berdering. Saya melihat di HP saya ada panggilan masuk dari Oki. Ya, halo Ki. Bang, udah disiram nih. Udah dibersihin juga. Terus ngapain lagi bang? Ya udah, insya Allah aman deh. Udah, bener ya bang ya? Awas lu bohong. Iya, udah gak apa-apa. Udah deh, langsung pulang aja sekarang, ucap saya pada Oki. Mereka pun langsung pulang dan menuju rumah Iis.
Oki dan Iis memang sudah menjalin hubungan sejak awal SMA. Mungkin sudah lebih dari 6 tahun. Keluarga mereka masing-masing merestuinya. Oki pun terbiasa menginap di rumah Iis, termasuk tadi malam. Malam di mana Oki mengalami mimpi buruk dan erep-erep, atau yang sering dikenal dengan ketindihan. Sesampainya mereka di rumah Iis, tidak lama dari itu, Mama Iis pun menghampiri mereka. "Ki, semalam ada teman Oki bukan?" tanya Mama Iis. "Siapa, Mah?" jawab Oki penasaran. Oki dan Iis pun saling melirik curiga. "Emang ada siapa, Mah?" tanya Iis. Seketika Mama pun bercerita. Kemarin waktu Oki menginap di rumah, Oki tidur di ruang tamu dan Iis di kamar. Mamanya mendengar ada yang mengetuk pintu. Mamanya mengira ada teman Oki di luar sana. Mama memanggil Oki, tapi Oki tidak menjawab karena Oki sudah tertidur. Kemudian, mamanya berniat membukakan pintunya. Takutnya teman Oki atau teman Iis karena mereka masih terus mengetuk pintu. Tapi waktu jalan menuju arah pintu, ada hal yang membuat ragu untuk membuka pintu itu karena ketukannya yang sangat aneh. Ketukan pintu itu terdengar seperti satu persatu, berjeda dengan suaranya yang tidak seperti suara orang mengetuk pintu pada umumnya. Suaranya berbunyi seperti kepala yang dibenturkan dengan pintu. Mamanya tidak langsung membukakan pintu itu. Mamanya melihat terlebih dahulu melalui jendela. Akan tetapi, mamanya tidak mendapati seseorang pun di depan pintu. Karena rumah berada di pinggir jalan, mamanya berpikir mungkin ada orang yang sedang iseng. Tapi mamanya yang penasaran tetap mencari dan melihat ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba, ketika mamanya memperhatikan, di seberang jalan ada sesosok bapak-bapak bersama anak kecil memperhatikan ke arah rumah. "Seriusan, Mah?" potong Iis dengan ekspresi paniknya. "Iya, beneran deh," jawab mamanya menegaskan. "Gimana bentuknya, Mah?" lanjut tanya Iis. Sebentar. "Ada apa sih?" tanya mamanya dengan penasaran. Mama pikir juga orang mau nyebrang sih, tapi kok diem terus. Lagian jalannya udah sepi jam segitu, lanjut Mama. Oki dan Iis pun mencoba menenangkan diri di malam itu sambil bercerita kepada mamanya. Karena rasa penasaran, besok sorenya pun Oki dan Iis datang ke studio untuk menceritakan cerita mamanya dan bertanya kalau itu siapa. Saya dan Topan pun mendengarkan apa yang diceritakan mereka. "Bang, itu siapa ya?" tanya Oki. "Ya itu Ki, yang bikin erep-erep," jawab saya. "Nanti ke rumah nggak, Bang?" tanya Iis. "Enggak tuh, udah beres insya Allah," kata saya. "Tapi Bang, itu bener yang ngetuknya begitu? Kan pocong Bang yang ada di mimpi Aoki," tanya Iis penasaran. "Iya emang begitu, dia ngetuk pakai kepalanya," jawab saya lagi. "Tapi udah kan Bang, Oki nggak akan kenapa-napa kan?" tanya Oki yang mulai ketakutan. "Iya, udah aman kok. Udahlah, nggak usah dibahas lagi," kata saya agar mereka tidak terus takut dan khawatir. Pembicaraan kami berganti cerita, tapi tetap menjadi panjang karena cerita itu seputar horor. Saya, Topan, Oki, dan Iis menganggap cerita itu sudah selesai karena saya malas bila harus mencari histori dari sosok itu. Semoga ada pelajaran bagi kita dari kisah ini. Dimanapun kita berada,
harus selalu berdoa dan mohon izin kepada Sang Pencipta. Dan bila kita ingin buang air kecil, sebaiknya mencari toilet. Namun, jika memang keadaan sangatlah darurat, carilah tempat yang cukup aman dan yang pasti. Jangan lupa untuk meminta izin. Sebenarnya aku juga penasaran tentang siapa sosok yang menghantui Oki dan bagaimana latar belakangnya. Tapi coba bayangkan, jika pengalaman ini terjadi kepada kalian. Pintu kalian digedor dengan kepala oleh sosok misterius. Yang mana sosok misterius ini kita tahu adalah pocong. Apakah kalian akan membuka pintunya? Atau kalian akan lari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan juga lonceng agar kalian tidak ketinggalan asupan kisah horor selanjutnya dari kami. Kami sangat terbuka menerima kritik dan saran demi perkembangan channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.